Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Podcast akan menyajikan hasil siaran dari pertemuan yang ke-8, kajian langsung yang diadakan di Kabupaten Maros. Mari kita simak bersama. 53. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang menyembah patung, menyembah hawa nafsu. Ya. Jadi jangan dulu tunjuk-tunjuki orang sesat-sesat, tunggu lihat dulu dirimu. Ya, kayaknya sama jadi. Ya. Oke, jadi kamu dan nenek moyangmu adalah penyembah patung, disebut sebagai orang sesat. Oke. Ayat 54, 55. Ayat 55. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Ajarannya Ibrahim ini bukan ajaran main-main. Kita anggap ini ajaran apa ya? Hal kecil gini, gampang gini. Serius ini, serius. Ibrahim ini serius. Ya, tidak gampang itu kita melepaskan diri dari kekuasaan ini. Sebelumnya kita masuk ke dalam, kita terima dia. Sudah ditawarkan. Kenapa ditawarkan? Pengaruhnya besar. Terserah kita jadi mau ambil mau tidak. Tapi kalau sudah terlahir begini, berarti pada waktu itu memang kita terima. Seandainya kita tolak, tidak lahir. Tidak akan lahir. Ulangi lagi saat ke surga. Ya. Jadi kita terima berarti ya, kita diserang oleh kekuatan hawa nafsu, dan itu kekuasaan hawa nafsu ini sangat besar, ya. Sangat besar. Dia akan selalu menyuruh kita untuk berbuat jahat. Ya, kalau sudah selamat dari perbuatan jahat, dia tunggu lagi perbuatan baiknya. Ya. Kapan kita berbuat baik? Ya, langsung ada bisikan dari dalam. Sepertinya kau yang paling baik dari kampung ini. Wah, sudah. Bangga dengan kebaikan itu. Lupa diri namanya, lupa diri. Ayat 56. Ayat 56. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Ya. Sebenarnya Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi. Yang tadi ini hanya bumi. Ya. Tuhanmu itu Tuhan yang ada unsur langit, ada bumi. Jadi Tuhanmu itu yang menciptakan ini, langit dan bumi ini. Nanti akan kubuktikan, kata Ibrahim. Saya akan buktikan. Ya. Oke. Ayat 57. Ayat 57. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ya. Ibrahim bersumpah, demi Allah, aku akan merusak patungmu. Begitu ya, kalau kita tidak mengerti kata tipu daya. Saya akan kasih rusak patungmu. Saya akan hancurkan patungmu. Dengan catatan, kamu pergi meninggalkannya. Artinya, kalau kamu tidak pergi meninggalkannya, Ibrahim tidak bisa menghancurkan patung itu. Bisa? Saya ulang. Ibrahim bersumpah, ini pasti benar.
saya akan menghancurkan patung itu kalau kamu pergi meninggalkannya. Apa maksudnya menghancurkan patung? Menghilangkan kekuatan hawa nafsu di sini. Dengan catatan kamu harus pergi meninggalkannya, jangan tinggal di situ. Tidak bisa dihancurkan kalau kau tinggal di situ. Rupanya patung ini bisa ditinggalkan. Bisa? Ya, bisa ditinggalkan. Apa maksudnya meninggalkan patung? Lepas dari kita keluar dari patung ini, tinggalkan. Ternyata itu dilarang. Pada nabi-nabi yang lain larang, tidak boleh. Kalau mau tinggalkan patung, keberadaan tetap di dalam diri. Cara tinggalkan patung tetap di dalam diri. Selama ini kita selalu bersama-sama dengan patung. Kalau saya angkat tanganku begini, saya gerakan patung. Saya bersama-sama bersama patung. Saya bersama patung. Mau ya. Kalau saya tinggalkan patung, tapi saya tetap ada di dalam, tidak keluar bilang patungnya dulu di sini, baru saya pergi di Arab, udah begitu. Tetap di dalam, tapi saya tinggalkan. Maka akan nampak dia terjadi sebuah gerakan yang saya tidak sengaja, yang tidak kulakukan, tapi terjadi. Itu namanya teknik meninggalkan patung. Dalam kajian ini, kita sebut dengan ilmu hayat. Hayat itu artinya hidup. Selama bersama patung, kita bernilai mati. Tinggalkan patung, menuju ke suatu tempat yang diajarkan lagi oleh Al-Quran, ya, bukan dikarang-karang ilmunya. Itu namanya hidup, ya, mendapatkan kehidupan yang baru. Oke, harus ditinggalkan patungnya, baru bisa dihancurkan. Dalam perumpamaan yang terjadi pada Rasulullah atau zaman Nabi-Nabi, mereka itu meninggalkan istri. Tinggalkan istri, kemudian dia pergi bertafakur ke gua Hira. Jadi kata meninggalkan istri bermakna meninggalkan patung. Bisa. Jadi kita tidak melaksanakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi, karena itu hanya ayat tanda kode. Ya, istri kita adalah jasad kita sendiri. Jadi masing-masing biar wanita, ini istrimu. Wanita ini adalah istrimu, ya, jasadmu sendiri. Ya, harus tinggalkan ini. Karena pada istri pertama ini, ya, pada jasad ini dikuasai oleh hawa nafsu. Bisa. Ketika dia meninggalkan jasadnya ini, ya, meninggalkan jasad kan, meninggalkan patung baru bisa dihancurkan. Pertanyaannya nanti, dia kemana? Ya, yang saya katakan tadi, dilarang oleh cerita Al-Quran yang lain, oleh kisah yang lain, kalau keluar dari diri, keluar jasad, kemudian berkelana kemana-mana, itu dilarang. Dilarang melalui kisah Nabi Sulaiman. Ya. Pada cerita yang sama, Sulaiman bersama Balqis, di situ diajarkan di mana kamu berada setelah kamu meninggalkan patung. Ya. Dengan bahasa Balqis dia katakan, setelah dia menerima surat dari Sulaiman yang isinya basmalah, saya kasih bayangan saya dulu, ya, jangan dulu pikirkan ke sana. Kemudian Balqis berkata, ya, aku tidak akan mengambil keputusan dalam artian apakah saya berserah diri atau saya tolak. Ya. Saya tidak akan mengambil keputusan sebelum kalian para pembesarnya Balqis berkumpul dalam majelis.
Setelah berkumpul dalam majelisnya, baru terjadi keputusan. Keputusannya adalah berserah diri kepada Sulaiman. Jadi di mana arahnya mereka berkumpul setelah meninggalkan patung ini adalah ke dalam majelisnya Balqis. Itu dulu. Di mana itu? Tunggu cerita Balqis. Ini dulu bahwa ternyata patung ini harus ditinggalkan kalau mau dihancurkan. Tapi jangan terlalu berpikir kayak muluk-muluk seperti bagaimana bunuh diri. Ternyata praktek sholat juga. Nanti gerakannya juga seperti itu, ya. Jadi tinggalkan patung berarti keluar dari sini. Ingat ya tadi ya, dalam keadaan sadar dan bodoh ini jasad kita itu titiknya di sini. Jadi tinggalkan patung artinya sama dengan keluar dari kampung, sama dengan keluar dari negeri, sama. Tinggalkan negerimu, negeri itu akan dihukum, sama ya, sama maksudnya. Ya, harus terjadi bunuh diri baru bisa keluar. Dengan cara terbitkan matahari dari barat. Bisa? Jadi keluar dari sini bermakna juga tinggalkan patung. Nanti sudah meninggalkan patung, baru Ibrahim bekerja menghancurkan patung. Kalau Ibrahim menghancurkan patung berhasil, maka kita akan melihat diri kita, kekuatan hawa nafsu itu menjadi lemah, dimenangkan oleh kesadaran. Sedikit-sedikit sadar. Mau melakukan sesuatu yang baik, ada bisikan untuk dipuji, sadar. Ya, sudah ada niatnya untuk menyumbang di masjid, ya, ada pikirannya untuk menyumbang, dibilang sampaikan, tulis namamu, jangan deh, menang lagi. Kalau begitu simpan di amplop, ya, berikan kepada panitia. Nanti kalau ditanya namanya, sebut saja hamba Allah. Kalau sebut hamba Allah sini, apakah betul-betul hamba Allah ini atau hamba hawa nafsu? Berpikir lagi, tidak jadi lagi. Akhirnya kesimpulannya simpan saja di celengan. Simpan di celengan. Wah, kayaknya aman, tidak ada yang lihat, tidak ada yang puji, ya. Tapi saya ingat tadi di dalam pikiran tadi saya ingat biar saya simpan tadi 1 juta. Wah, tidak bilang aman. Tiba-tiba diumumkan di masjid, ya. Diumumkan bahwa alhamdulillah sumbangan terbesar yang masuk pada hari ini berjumlah 500.000 dari Pak Samsul Alam. Mulai itu berjumbang 500.000 yang diumumkan. Nah saya tadi 1 juta tidak umumkan, jangan keluar lagi. Ya. Dikuasaannya hawa nafsu bekerja terus sampai itu terhapus tadi itu amalan, sampainya hilang. Jadi perlunya ini dihancurkan. Kalau tidak dia akan menggerogoti. Kalau tidak menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada keburukan, dia tunggu perbuatan baiknya supaya rusak. Kapan rusak, maka ini tidak akan tergantikan. Namanya memakan harta yatim atau tidak memberi makan fakir miskin, sama ya. Oke, dipahami ya. Jadi keluar dari tinggalkan patung bermakna lepas dari sini. Ya. Oke, baik. Ayat 58. Ayat 58. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ya, jadi rupanya katakanlah ini berhasil dia tinggalkan patung, berhasil kita tinggalkan patung, atau berhasil mereka meninggalkan patung ini. Ya, datang Ibrahim menghancurkan patung itu, hancurlah patungnya. Tapi ada satu yang dia simpan, yang paling besar. Perhatikan ini namanya jasad. Ini adalah patung. Di mana patung yang paling besar? Pertanyaan begitu ya.
patung yang paling besar adalah hadis Nabi yang jelaskan inna fil jasad mudghah, pada jasad itu ada mudghah. Idza salahat jasad kullu, kalau dia baik maka baik seluruh jasad. Kalau dia buruk maka buruk seluruh jasad. Ketahuilah ala wahiyal qalbu, itulah qalbu. Yang terbesar adalah qalbu. Itulah patung yang paling besar pada dirimu, namanya qalbu. Yang lain boleh dihancurkan, ini tidak bisa. Kenapa tidak boleh dihancurkan? Wahum qulubun yaqiluna biha. Dengan kalbumu kau berpikir, dengan kalbumu kau memahami, dengan kalbumu kamu sadar. Kalau ini hancur, pasti kesadaran juga hancur. Ya, disinilah tempatnya dirimu, kesadaranmu itu, akumu itu. Di mana itu? Di kalbu itu di kepala, ingat ya. Yang selama ini kita pahami kalbu itu selalu ya begini ya. Kalau ditanya di mana tempatnya kalbu, tempatnya kalbu berbolak-balik. Kalbu itu berbolak-balik ini. Di mana asalnya? Di sini asalnya kalbu. Ini tempatnya, asal mulanya. Dia berbolak-balik kemana? Kadang-kadang turun, bodoh. Kembali lagi ke sana, sadar lagi. Di sini dianggap buta, emosional, gampang sekali marah. Ya. Jadi supaya dia selamat, kasih naik ke atas dengan cara sholat. Jadi kalbu yang berbolak-balik perjalanannya tadi aku itu adalah perjalanannya kalbu. Makanya di dalam cerita Nabi Lut dia katakan, ya, pindahlah atau keluarlah kamu dari tempat itu beserta keluargamu. Ini dia, beserta keluargamu. Artinya pergerakannya ini naik itu diikuti oleh pikiran. Diikuti oleh pikiran. Jadi pikiran itu dari atas tadi dari sini dibawa turun bersama napas. Jadi kalau kita tarik napas itu kita ikuti ujungnya napas dengan pikiran kita. Ya. Kemudian sampai ke bawah kita mengancing, ya, tutup dubur. Itu pikiran kita di bawah ya. Pasti di situ pikiran kita. Lalu dilepaskan, itu diikuti terus pikirannya. Ikuti terus pikiran itu sampai dia kembali ke sini, ke asalnya. Bisa. Akhirnya pada saat kita mendirikan sholat, ini saja kita pikir. Dibilang Al-Fatihah saja. Oh, di sini terus ikut perjalanannya. Kapan pikiran itu lari lagi ke pasar, kasih tarik kembali ke sini. Lari lagi ke sekolah, lari ke kantor, ya begitu ya. Lari kemana saja kita di pikiran, kasih kembali lagi ke sini. Karena dia sedang sholat, ya. Dia sedang sholat, akan ada selalu gangguan. Tidak ada yang konsentrasi full bilang di sini terus, tidak. Apalagi ketika membaca ayat-ayat panjang, ya. Ayat panjang itu yang larinya ke sebelah sini ke dalam diri kita. Nah itu pasti terganggu. Tapi kalau dalam kondisi tarik-tarik nafas kemudian mengancing itu pasti di sini terus, ini terus pikirannya. Nah itulah, ini yang terbesar. Yang terbesar adalah patung yang paling besar adalah karena dia yang menentukan inilah rajanya jasad. Supaya saya kasih tahu supaya cerita berikutnya, cerita Nabi lain kita sudah paham siapa lagi rajanya dia masuk negeri ini ya. Kalbu itulah rajanya. Patung yang besar ini tidak dihancurkan. Oke? Baik, ayat 59. Ayat 59. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ya. Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Ya, perhatikan
Siapa yang ini dilihat kelihatannya ini patungnya sudah mulai hancur ya. Patungnya selain kolbu ini, selain patung yang paling besar, dikatakan ini hancur ini. Ditanyakan siapa yang lakukan ini? Pasti dia orang zalim. Apa itu orang zalim? Pada jasad juga, bukan kekuatan dari luar, kekuatan dari dalam juga. Ya, artinya Ibrahim melakukannya pada dirinya sendiri. Bukan saya kasih tindakan atau saya angkatkan ini saya angkatkan kisul kita, Samsul duduk di situ, kuangkat dia. Tidak begitu, dia sendiri angkat, ya. Dia sendiri yang kasih pindah, dia sendiri yang hancurkan patungnya. Bisa? Bisa, oke, paham. Berat kan? Berat? Tidak. Santai ya, santai. Baik, ayat 60. Ayat 60. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ya. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Perhatikan, ditanyakan siapa yang hancurkan patung ini. Ada saksi yang lihat, ada orang lihat, ada yang lihat. Dia ini adalah seorang pemuda yang sangat gagah, tidak tua. Seandainya kita mati, lepas dari jasad kita ini, seperti ini bentuknya, seorang pemuda yang sangat gagah. Kalau dia tinggal di surga, akan terus menjadi pemuda, tidak akan tua-tua seperti kita. Dia akan tetap sebagai pemuda gagah. Itulah yang menghancurkan patungnya. Ya, patung ini nama pemuda itu, ya, nama pemuda bernama Ibrahim. Ini pemuda ya, menghancurkan patung adalah pemuda. Dalam cerita ini dikasih nama sebagai Ibrahim. Nah, dalam cerita menghancurkan patung kita sendiri, beri nama pemuda ini dengan namamu sendiri. Dia seorang pemuda. Maka mereka katakan, bawalah pemuda itu dengan catatan bisa disaksikan oleh semua orang. Munculnya pemuda ini bisa dilihat oleh semua orang. Mau kafir, mau beriman, dia bisa lihat pemuda ini. Ya. Pemuda ini bisa diarahkan kepada hal yang baik atau hal yang buruk. Jika ketika menemukan pemuda ini terus mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah jalanannya akan baik, jalannya akan mengarah kepada hal-hal yang baik saja. Tapi kalau pada saat mendapatkan pemuda itu dilakukan dengan bantuan hawa nafsu, ingin dibilang sebagai pemuda ini akan menjadi super power. Dia bisa pakai. Ya, ada. Makanya kedatangannya bisa disaksikan semua orang bisa lihat pemuda ini. Pemuda yang ada dalam diri kita ini, seorang pemuda ini bisa dilihat, baik kita beriman atau kafir, bisa diperlihatkan pemuda ini. Ya. Atau ada yang sudah pernah lihat? Kapan kita tidak ikuti petunjuk, bisa diarahkan kepada hal yang salah. Ya. Coba kita lihat ceritanya. Sesudah pemuda ini ada, kita lihat dulu perbincangannya. Ayat 61.
62. Ayat 62. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, perhatikan, dipanggillah Ibrahim karena ada saksi mata yang lihat. Ya, panggillah dia. Kamu yang lakukan ini, wahai Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Ibrahim katakan, ya, dia tidak menolak, bukan saya, ya. Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini? Ibrahim katakan, patung yang besar itu yang lakukan, bukan saya. Tidak ada kata bukan saya. Patung yang besar itu yang lakukan. Sekarang pertanyaannya, apakah Ibrahim berbohong? Kenapa? Ya, karena alatnya sendiri, kalbunya sendiri Ibrahim yang melakukan itu. Bukan bahasa diplomatik, masa Nabi disuruh berbohong. Coba kau tanyakan ke patung itu, apa dia bisa berbuat sesuatu atau tidak? Ya, Ibrahim tidak berbohong, ya. Apa itu patung yang paling besar? Kalbunya. Ini yang menghancurkan patung yang tadi dibahasakan. Ibrahim menghancurkan patung. Dia seorang pemuda yang sangat gagah. Ini Ibrahim sendiri. Jadi yang melakukannya adalah ini. Jadi apa tugas ini tadi? Dalam praktek sholat kita saya ulang-ulang supaya meskipun belum ada belum ada dasar untuk berbicara karena Nabi yang lain yang cerita. Tapi saya sudah kasih bayang-bayangan, gambaran-gambaran supaya pikiran kita tidak lari kemana-mana ketika ini keluar dari sini mau kemana, mau diapa itu cerita, ya. Itu tadi perhatikan kalbu di sini, ya. Ketika mengancing pikiran kita di sini, jadi yang menjadikan dia diangkat oleh pikiran ini, bisa. Pikiran kita akan mengangkat, mau mengikuti terus sampai dia kembali ke asalnya itu pikiran. Bisa. Jadi terkonsentrasi di sini ketika lakukan sini terus. Jangan sampai lalai dari pikiran ketika terangkat naik ke atas. Tiba-tiba di tengah perjalanan pikiran itu lari ke pasar. Wah, tidak sanggup lagi saya terjatuh lagi saya jatuh, tidak bisa naik. Ya. Ketika diikuti dengan pikiran, itu akan mengikuti nafas, ya. Nafas itu tidak boleh terputus ketika ini diangkat dari sini. Tidak boleh putus ini. Kapan terputus seumpamanya batuk, tiba-tiba batuk, pasti putus itu nafas kalau batuk. Ya, diulang kembali. Start lagi dari awal, angkat lagi naik. Ingat keluarganya Ibrahim, keluarganya Nabi Lut, ikuti terus pikiran. Jadi yang menghancurkan patung adalah kalbu. Yang menghilangkan kekuasaan hawa nafsu pada diri kita ini adalah terangkatnya pikiran itu kembali kepada asalnya. Itu disebut kalbu yang selamat. Yang tadi berbolak-balik, ya. Tiba di sana dia menyesali dirinya karena terima amanah. Dia di sini bergejolak, buta, ya. Tiba di sana, ya, mulailah dia mulai tenang, di daerah wajah itu tenang, sudah stabil, di bawah itu labil, gampang sekali dipancing emosinya, ya, gampang terpancing. Di atas mulai tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kembali ke sini. Kalau kembali ke sini, habis tidur, mati. Oke.
Ya, mudah-mudahan dipahami. Artinya cerita ini bukan sejarah biasa, praktek sholat ya, cerita sholat. Ayat berapa? Maksud ayat 4. Ayat 64. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang mensalimi diri sendiri. Ya, baik. Karena tadi Ibrahim yang dituduh dikatakan, coba kamu tanyakan kepada pemuda itu, kepada patung yang paling besar itu, kepada kalbu itu, ya. Coba tanyakan kepada dia. Ya. Bagaimana bisa ditanya kalau apakah dia bisa menjawab? Apakah kalbu ini bisa menjawab? Tidak, karena dia juga patung. Isinya kalbu itu tadi yang penting. Isinya kalbu. Wahum qulubun yafqahuna biha, dengan kalbunya dia bisa memahami. Wahum qulubun yaqiluna biha, dengan kalbunya dia menggunakan akalnya. Bukan ininya. Ya, bukan kalbunya, ini juga patung karena bagian dari jasad. Inna fil jasadi mudghah. Jadi kalbu ini sebetulnya tidak ada dayanya. Jadi dia menunggu berbuatlah sesuatu kepada kalbu ini. Kembalikan dia kepada jadi masalah, ya. Ini yang kita selesaikan dengan itu tadi, yafqahuna biha atau yaqiluna biha, fungsinya. Jadi pahami? Nah, ketika melihat kalbu ini tidak berdaya, tidak mampu menjawab, lalu dikatakan mereka kembali kepada kesadarannya. Ya, sadarlah dia. Oh, sadar. Apa yang kau sadari? Aku zalim dan bodoh. Saya tidak berdaya. Saya tidak berilmu. Bisa? Bukan naik ke atas sana langsung dikatakan, oh, saya sudah banyak ilmuku. Tidak begitu. Kalau naik ke sana, dia akan tahu diri. Dia tahu diri bahwa dia tidak tahu apa-apa. Coba baca ulang ayat 64. Ayat 64. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka. Ya, kembali kepada kesadaran. Kemudian dan berkata, sesungguhnya kamulah yang mensalimi diri sendiri. Ya, ternyata kamu menzalimi dirimu sendiri. Tahu diri. Zalim dan bodoh. Jadi kalau naik ke atas ini, naik ke atas bukan kita melihat betapa banyak kekuatan yang kita miliki, tidak. Yang kita lihat adalah kekurangan diri kita sendiri. Yang kita lihat adalah bahwa kita telah menzalimi diri sendiri. Kalau itu terjadi, maka pasti kita akan berbuat seperti Rasulullah. Beristighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari, istighfar terus, bertobat terus. Apa itu bertobat? Keluarkan ini, serahkan ini ke Tuhan. Itu bertobat, serahkan semua ini ke Tuhan yang kita terima. Gara-gara terima ini zalim dan bodoh. Terima ini zalim dan bodoh. Mau bertobat? Kembalikan. Caranya kembalikan bukan kita bunuh diri baru mati. Ya, gunakan ini untuk menyatakan asmanya Allah, untuk tugas Tuhan kalau kita sebut ya, untuk tugas khalifah. Itu namanya bertobat. Jadi kata istighfar 70 sampai 100 kali, bukan kita ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudahlah itu ya. Cukup satu kali astagfirullah. Astagfirullah maksudnya bergerak cepat, masih kuat, masih mampu, singkirkan dulu dari jalanan, tanam pohon, beri makan kucing, siram bunga, pokoknya aktifkan semua. Beri manfaat kepada seluruh alam semesta. Itu namanya tobat. Bukan tobat duduk di sudut kamar bahwa ya Allah ampuni saya, Allah ampuni saya. Mau diampuni bagaimana? Ya. Kalau kau mau diampuni, kembalikan itu barang-barang yang kau ambil. Kembalikan. Dipahami maksud saya? Barang apa yang kita ambil? Ini ya, jasad ini.
Ini kembali ke dia. Akhirnya seluruh aktivitas kita itu adalah bernilai taubat. Tidak bernilai taubat kalau kita menyatakan asma Allah lalu kita bawa diri kita, itu bukan taubat namanya. Itu masih memiliki. Saya berikan dia, berarti kita anggap ini tanganmu, kita anggap ini hartamu. Ya, belum berserah diri. Tapi begitu ada kesempatan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Ada kesempatan, sambil nyanyi, nah lupa tadi bilang dia bantu orang, lupa ya. Saking asiknya ini, dia nikmatnya, tanam kali pokoknya, apalagi yang bisa. Itu bertobat. Ya, bisa. Yang mencegah perbuatan tadi, pengakuan-pengakuan itulah yang disebut dengan sholat, ya. Sholatmu menghindarkanmu dari pengakuan. Karena kalau mengaku berarti kafir. Yang membatasi seorang yang kafir dengan seorang yang tidak kafir atau seorang beriman adalah sholatnya. Ya, kalau dia sholat pasti berserah diri. Kalau dia tidak sholat pasti mengaku kafir. Ya, angkat tangan yang tidak kafir. Itu kafir semua. Sadarlah ya, langsung sadarlah itu. Kalau ini kembali ke sana, sadarilah itu. Terangkat ke sini, ya inilah yang masalah. Karena ini kita miliki. Ya, masalahnya adalah kita miliki. Kalau sampai masa pakainya habis kita masih miliki, itu yang terjadi tarik menarik. Karena apa? Karena kita miliki. Coba kalau sebelumnya serahkan memang, kasih memang nih, ambil memang nih, dengan catatan bukan bilang bunuh diri, ambil mati, ambil, tidak begitu, ya. Serahkan, kemudian hilangkan keakuanmu, akumu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ungkapan inilah yang pantas kita ucapkan. Semoga saja apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.